enam tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam aspek termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal lagu kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar satu, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut Bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Rizky Sigit Prabowo, dan lain-lain. Tiga, pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiratama, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. Empat, pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bus Medan, dan lain-lain. Lanjut. Pemerintah menjabat versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori
menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai. Oke, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja sudah kita lihat cuplikan video tadi. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen yang disampaikan di bawah ini. Mantan presiden tidak punya martabat, di hati rakyat malah dicemooh dan direndahkan. Nah, bongkar hasil korupsi Jokowi. Ya, setuju, Jokowi harus diadili, sudah membuat rakyat menderita. Ya, demikian, turunkanlah orang-orang yang inginkan kejujuran untuk melawan kebohongan. Ya, seterusnya, ayo siapkan mendukung dan membantu mengadili Jokowi ke Solo. Mantap, ini kalau rakyat marah, sudah pantas Jokowi menerimanya. Ya, bukan rumah Jokowi, sang dewa ngimbul, katanya tembus 8.000 triliun bro. Ya, akhirnya pengadilan rakyat terjadi. Inilah akhir karena buruk apa yang pernah Jokowi lakukan. Silverter Matutna Termul PKI tangkap dan penjara. Setuju adili Jokowi pembohong. Ya, demikian para mahasiswa generasi yang diharapkan rakyat receh ini. Ya, seterusnya sebaliknya cepat dikepalkan sebelum iblis bangkit kembali krogoti uang rakyat. Gepalkan, nepalkan. Ya, seterusnya semangat rakyat yang sehat dan punya akal, pikiran yang baik lawan pemimpin dan para penjabat yang dolim koruptor. Bapak Jokowi harus diadili karena sudah menipu jutaan masyarakat Indonesia. Nah, demikian merapat semua rakyat untuk mendukung bapak-bapak ini yang lagi berjuang. Ya, seterusnya Prabowo hanyalah boneka si Jokowi. Kong kalingkong 11-12 Jokowi Prabowo sama saja. Mantap, harus diadili oleh rakyat seluruh Indonesia karena hukum sudah dimanipulasi. Ya, selanjutnya, ayo orang Solo yang baik, hancurkan rumah dari hasil menjolimi rakyat banyak. Di bawah tanah rumah Jokowi banyak uang haram. Ya, seterusnya ini puncak kejengkelan rakyat untuk yang kebal hukum. Sukses doa menyertai. Ya, seterusnya pakai bego atau sensor. Lerobohkan pagar rumah Jokowi, rakyat kesebaran habis. Nah, selanjutnya saya sangat setuju. Saya dari kota Solo, sangat jauh, nggak bisa ikut demo. Setuju, rakyat terwakili via bapak-bapak yang berjuang ini. Semoga berhasil adili Jokowi dari korninya. Amin. Semua maling koruptor seret ke pengadilan Mahkamah Rakyat Indonesia. Seterusnya, kebal hukum, kebal muka, kebal duit, kebal anak-anak, astagfirullahaladzim. Ya, seterusnya mantap, Bang KPK dan polisi, jaksa enggak mau memeriksa rakyat. Rakyat yang harus mengadilinya. Ya, demikian, rakyat Indonesia lah yang harus diadili. Mulyono dengan caranya hidup rakyat. Sangat mantap, mahasiswa dan rakyat bersatu. Sudah hancurkan, sikat sampai rata-rata. Ya ampun, ngadilu rakyat sudah kebal hukum. Ayo terus demo yang lebih besar lagi. Nah, rakyat Indonesia pasti marah, sudah tidak sabar. Memalukan, perlindungannya juga nggak punya malu. Ya, selanjutnya mantap, warga Jawa Tengah. Terus semangat, hancurkan Termul yang menyusahkan rakyat Indonesia kita. Pak Jokowi cuman bermodalkan berani nekatnya menjadi pemimpin dengan berpegang ijazah palsu 2 periode, maka Jokowi beserta para perlindung beserta antek-anteknya siap-siap saja memetik dan menikmati dampak serta akibat yang kemekaran besar akan menimpanya. Ya, demikian, jika terbukti membuat masalah maka semua fasilitas masa pensiunnya dari negara harus digugurkan. Ya, selanjutnya setuju Mulyono, keluarga, kroni, dan antek ditangkap, diadili, disita asetnya untuk membayar utang negara. Nah, selanjutnya setuju bongkar kalau ada bunker dengan paksa ambil isinya, serahkan kepada negara untuk bayar hutang negara, batalkan hadiah rumah karena tidak pantas pakai ijazah palsu si Jokowi ini. Hancurkanlah rakyat juga yang dikuras kantongnya untuk membuatnya. Ya, demikian benar apa kata Cak Nun, ditawur rakyatnya sendiri. Ijazah palsu
pembohong penipu rakyat. Nah, seterusnya sebenarnya kalau uang negara tidak dikorupsi, saya yakin negara nggak punya hutang, bahkan rakyat sejahtera. Bisakah menurut Pak Mahfud bisa mendapat 20 juta per kakak? Bayangkan apa yang nggak sejahtera itu. Kapan Indonesia mendapatkan pemimpin yang benar-benar punya amanah dan benar-benar membela kepentingan rakyat? Semoga. Nah, demikian nyata korupsinya. Dari mana Jokowi dapat uang sebanyak sekarang? Mustahil dari gaji 10 tahun uang rakyat disikat. Nah, demikian kemana aparat negara harusnya muncul biar tahu kemana rakyat akan mengadu. Jokowi harus diadili majulkan Gibran yang tidak tamat SMA. Bongkar Jokowi yang berisi ribuan triliun uang rakyat. Nah, seterusnya semua rakyat pasti mendukung dengan gabrik para rumah koruptor, sebab tidak ada hukum undang-undang, hukum yang tegas untuk meminta KPK untuk menindak tegas dalam menjalankan tugas memeriksa yang seadil-adilnya. Nah, demikian semangat anak muda. Lampu mendoakan para penjuang semoga diberi kesehatan. Nah, seterusnya sekarang logika termul, sekarang makin banyak aja. Artinya uang hasil korupsinya masih banyak di bangker. Kami setuju di demo bongkar bangkirnya. KPK tunggu diam aja biar rakyat yang gerak. Nah, demikian kepada pihak keamanan, mari bekerja sama biar rakyat bicara menyampaikan aspirasinya. Tetap berjuang adili si peruksa negara. Salam dari NKRI.